Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Putra. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, adik-adik, pada kesempatan kali ini Kak Putra ingin berbagi materi sama kalian nih tentang suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan cabang keilmuan geografi. Oke, pasti penasaran. Tentang apa sih Kak? Oke, pada kesempatan kali ini Kakak akan berbagi sedikit materi mengenai yang namanya peta. Nah, kalian pasti dong pernah dengar apa sih itu yang namanya peta ya? Nah, peta itu bisa dikatakan sebuah benda yang sangat erat kaitannya dalam keilmuan geografi. Karena kenapa? Dalam ilmu geografi, setiap kegiatan yang dilakukan itu biasanya memiliki hasil akhir berupa peta. Itulah yang membedakan cabang ilmu geografi dengan cabang keilmuan lainnya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih. Apa sih yang kalian ketahui mengenai peta? Ayo, di antara kalian mungkin udah ada yang sudah pernah melihat ya yang namanya peta. Oke, ternyata peta itu seperti ini. Nah, oleh sebab itu kakak pengen nanya nih, kira-kira apa yang dimaksud dengan peta? Oke, nah jadi kalau peta itu adalah, jadi peta adalah gambaran permukaan bumi beserta unsur-unsur penyusunnya yang digambarkan pada sebuah bidang datar, yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Nah, jadi yang dimaksud peta adalah gambaran permukaan bumi beserta unsur-unsur penyusunnya. Unsur-unsur penyusunnya apa saja yang ada di bumi? Contoh, ada yang namanya penggunaan lahan seperti perkebunan, sawah, permukiman, kemudian ada juga jalan, termasuk manusia di dalamnya, kemudian tanah, air, dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Dan kemudian unsur-unsur tersebut digambarkan pada sebuah bidang datar. Ya, yang dimaksud dengan bidang datar di sini adalah dalam sebuah kertas. Kemudian gambar tersebut diperkecil. Nah, jadi tidak digambarkan apa adanya ya. Kebayang dong kalau harus digambarkan dengan apa adanya, berapa banyak kertas yang dipergunakan untuk menggambar seluruh permukaan bumi ini ya. Pastinya tidak akan cukup dong. Nah, oleh karena itu, untuk efisiensi, gambar tersebut diperkecil menggunakan skala tertentu. Jadi, bisa dikatakan ada objek yang nantinya akan tergambar, ada objek yang nantinya akan menghilang. Nah, tergambar atau tidaknya objek tersebut bergantung dari kemampuan skalanya. Semakin detail skalanya, maka akan menghasilkan gambar pula yang semakin detail. Dan semakin kecil skalanya semakin kurang detail, maka yang tergambarnya pun akan kurang detail atau tidak terlalu rinci seperti itu ya, atau akan mengalami yang namanya proses generalisir gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bahas mengenai fungsi peta, coba kira-kira apa sih fungsi peta? Fungsi peta diantaranya adalah yang pertama, berfungsi untuk menunjukkan posisi. Nah, peta berfungsi untuk menunjukkan posisi. Seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui di manakah posisi objek tersebut berada. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk menentukan jarak dua tempat. Menentukan jarak dua buah tempat. Nah, jadi bisa kita lihat nanti ada cara perhitungannya, bagaimana menentukan jarak dua buah tempat atau bahkan lebih seperti itu, ya. Kemudian bisa juga berfungsi sebagai
memperlihatkan bentuk muka bumi. Memperlihatkan bentuk muka bumi. Nah, jadi bisa memperlihatkan apakah wilayah tersebut termasuk dataran tinggi ataukah dataran rendah. Nah, itu bisa kita pergunakan. Seperti itu ya. Dan kemudian peta juga memiliki fungsi seperti ini. Dengan menggunakan peta, kita bisa mengetahui kondisi suatu wilayah tanpa tanpa kita harus langsung berkunjung ke tempat tersebut. Sebagai contoh gini, misalkan ada seseorang belum pernah main ke wilayah misalkan Pangandaran. Tapi orang tersebut bisa tahu Pangandaran itu termasuk wilayah yang sangat panas. Kok bisa tahu dari mana? Bisa. Kadang-kadang kan kalau di antara kalian ada yang lihat dari Instagram, oke lah bisa. Tapi kalau misalkan dalam keilmuan geografi dengan menggunakan peta, kita bisa tahu, oh ternyata Pangandaran panas. Kenapa kok bisa? Karena lihat, dalam peta Pangandaran itu termasuk wilayah pesisir pantai, sehingga memiliki iklim yang cenderung panas. Seperti itu ya. Itu. Nah, fungsi peta yang berikutnya, yang keempat ya, fungsi peta itu adalah sebagai media informasi geografis. Media informasi geografis. Nah, sebagai contoh gini, misalkan kalian ingin berkunjung ke suatu tempat yang kalian belum tahu bagaimana rute perjalanannya. Nah, kalian bisa manfaatkan peta. Kalau masa sekarang nih, zaman-zamannya modern, kalian kan biasanya menggunakan Google Maps dan lain sebagainya. Nah, Google Maps itu juga kan bentukannya dalam bentuk peta ya, sehingga menentukan arah kita rutenya kemana atau denahnya kemana. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi media informasi geografis. Seperti itu ya. Oke, kemudian dalam membuat peta itu tidak sembarangan loh. Jadi kadang-kadang mungkin di antara kalian ada yang berpikir, peta doang gampang kali gambarnya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah bikin peta buta. Nah, itu ya. Nah, ternyata percaya ataupun tidak, dalam pembuatan peta itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Jadi ada yang namanya syarat pembuatan peta. Nah, apa saja syarat yang harus dipenuhinya? Syarat pembuatan peta itu ada 3. Yang pertama, namanya adalah confirm. Confirm. Apa itu confirm? Atau bahasa singkatnya, confirm itu adalah sama bentuk. Maksudnya Kak, oke, misalkan wilayahnya, kalau misalkan wilayah sebenarnya nih, ada wilayah yang bentukannya seperti ini. Nah, berarti kalau mau dibuat peta, gambarnya pun harus sama. Berarti gambarannya harus berbentuk jajaran genjang. Tidak bisa jadi segitiga ataupun jadi lingkaran. Ini adalah yang kurang tepat. Yang tepat adalah yang sama bentuknya. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian yang kedua namanya adalah ekuivalen. Ekuivalen. Atau bahasa lainnya, ekuivalen itu adalah sama luas. Maksudnya Kak, jadi apabila kalian ingin memetakan wilayah dengan luasnya itu, misalkan ini luasnya adalah 1 hektar. Nah, kalau kalian perkecil, dibuatkan peta, kemudian dihitung luasnya, itu pun harus sama. Harus luasnya 1 hektar, meskipun diperkecil. Kalau misalkan ternyata di luasnya wilayah 1 hektar pada saat dihitung di peta, itu ternyata luasnya 1,5 hektar. Nah, berarti itu tidak memenuhi salah satu syarat pembuatan peta, yaitu ekuivalen. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, syarat pembuatan peta itu adalah ekuidistan. Ekuidistan. Atau nama lain dari sama jarak. Nah, sama jarak maksudnya gimana, Kak? Sama jarak itu apabila jarak antar wilayah
pada jarak sebenarnya itu ternyata jaraknya 1 kilometer. Nah, kalau dibuat peta, otomatis kalau dihitung jarak sebenarnya juga harus sama 1 kilometer. Nah, untuk menentukan jarak sama atau tidaknya dipergunakanlah yang namanya apa tadi? Skala. Nah, jadi nantinya skala akan mempengaruhi berapakah jarak gambar antar wilayah pada peta. Seperti itu, ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, itu tadi adalah tahapan awal kita untuk mengenal apa itu peta, fungsinya buat apa sih, dan syarat dalam pembuatan peta itu apa saja. Ya, kita evaluasi ya. Jadi peta itu adalah bisa dikatakan lebih simpelnya adalah representasi gambaran permukaan bumi pada sebuah bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Ya, fungsinya ada banyak. Yang pertama, kita bisa menentukan posisi sebuah wilayah, ya. Yang kedua, kita bisa menentukan jarak dua buah wilayah atau dua buah tempat. Kemudian yang ketiga, berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana bentukan permukaan buminya. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai media informasi geografis. Ya, kemudian syarat pembuatan petanya yang harus dipenuhi ya, tidak boleh tidak dipenuhi. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama namanya adalah confirm atau sama bentuk. Yang kedua adalah equivalen atau sama luas. Dan yang ketiga itu adalah equidistant atau sama jarak. Oke, segitu dulu pembahasan dari kakak ya. Setelah ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai unsur-unsur yang ada dalam peta. Oke, tetap semangat. Terus berlatih soal, bantu kalian dalam memahami materi dengan banyak berlatih soal. Ya, oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan tetap ingat, belajar saja tidak cukup. Jadi, ketemu lagi dengan Kak Putra. Setelah tadi kita membahas mengenai unsur-unsur peta itu seperti apa, sekarang kakak akan membahas mengenai apa saja sih komponen yang terdapat pada peta biasanya ya. Oke, kita akan bahas mengenai komponen peta. Nah, komponen peta kita akan mulai dari yang pertama, yang paling utama itu adalah namanya judul. Nah, judul berisi penjelasan atau menginformasikan atau berisi informasi mengenai isi dari peta yang disajikan. Nah, jadi bisa dikatakan seperti ini. Seseorang dengan membaca judul saja sudah mengetahui informasi yang ditampilkan pada peta tersebut itu apa. Sebagai contoh, seperti ini. Peta kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Berarti informasi yang ditampilkan adalah berisi informasi mengenai penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dan wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu ya. Itu komponen yang pertama. Kemudian komponen yang kedua, namanya adalah komponen orientasi. Orientasi itu berisi informasi petunjuk arah mata angin. Nah, karena dalam membaca peta sebenarnya kita harus selalu menyesuaikan dengan arah mata anginnya. Tapi biasanya dalam orientasi itu selalu menunjuk ke arah utara. Nah, ini adalah salah satu contoh dari orientasi. Tuh ya. Nah, misalkan ada garis lagi, ini warnanya terus ada huruf U. Nah, orientasi itu biasanya selalu menunjuk ke arah utara. Jadi, usahakan dalam membaca peta, kita harus selalu menghadap ke arah utara. Biar kita tidak salah arah dalam menentukan tujuan atau arah bergerak kemana. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari orientasi. Seperti itu ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Komponen yang ketiga namanya adalah garis tepi. Nah, garis tepi berfungsi untuk membatasi wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh,
kalau misalkan kita ternyata ingin membuat peta Provinsi Jawa Tengah. Nah, sudah digambar tuh, tapi karena tidak ada garis tepi, akhirnya kita melebar gambarnya sampai ke Jawa Timur, sampai ke Jawa Barat, bahkan sampai DKI Jakarta, bahkan sampai ke Provinsi Banten. Nah, bahkan bisa jadi seluruh dunia malah terpetakan, walaupun sebenarnya kita membutuhkan peta Provinsi Jawa Tengah saja. Nah, oleh sebab itu, untuk memfokuskan kita pada wilayah yang akan dipetakan, diperlukanlah yang namanya garis tepi. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk komponen yang keempat. Komponen yang keempat namanya adalah garis astronomis. Astronomis. Nah, garis astronomis berfungsi untuk menunjukkan lokasi absolut wilayah yang dipetakan. Nah, jadi untuk mengetahui ini, misalkan kita ingin membuat peta Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan itu garis letak koordinatnya di mana, berapa derajat lintang utara atau berapa derajat lintang selatan atau berapa derajat bujur timur. Nah, itu menggunakan yang namanya garis astronomis. Seperti itu ya, itu adalah fungsi dari garis astronomis. Oke, sekarang kita masuk komponen yang kelima. Komponen yang kelima namanya adalah skala. Nah, skala merupakan perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya di lapangan. Nah, jarak itu dibagi skala itu dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama namanya adalah skala numerik. Nah, skala numerik itu contohnya seperti ini. 1:25.000. Nah, jadi skala numerik itu gambarnya seperti ini. Maksudnya, setiap 1 cm pada peta itu mewakili 25.000 cm pada jarak sebenarnya. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan skala numerik. Sekarang kita masuk contoh yang kedua atau tipe yang kedua. Namanya adalah skala grafis. Nah, kalau skala grafis itu lebih rumit lagi, tapi secara informasi yang ditampilkan itu lebih detail. Contohnya seperti ini. Misalkan seperti ini gambarnya. Nah, kemudian dibagi misalkan menjadi 4. Nah, di sini satuannya cm, di sini satuannya kilometer. Ini ini putih. Kemudian sebelahnya hitam, kemudian di sini putih lagi. Nah, kemudian di sini hitam. Nah, ini misalkan 0, 1, 2, 3, 4. Di sini 0, 0,25, 0,5, 0,75 dan 1. Nah, jadi di sini berisi informasi yang lebih detail karena berisi informasi perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Yang di atas merupakan jarak pada petanya nih 1 cm mewakili 0,25 km pada jarak sebenarnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan skala grafis. Memang lebih rumit, tapi kalau secara informasi yang ditampilkan itu justru lebih detail atau lebih rinci. Seperti itu ya. Kemudian, tipe skala yang ketiga namanya adalah skala verbal. Nah, kalau skala verbal ini ditunjukkan dalam bentuk kalimat. Jadi misalkan 1 cm pada peta mewakili 0,25 km pada jarak
sebenarnya. Nah, jadi seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan skala verbal. Jadi dijelaskannya itu dalam bentuk kalimat. Seperti itu ya. Ini komponen yang kelima. Nah, sekarang kita akan masuk komponen yang keenam. Namanya adalah komponen simbol. Nah, simbol itu merupakan representasi objek atau representasi objek di permukaan bumi yang digambarkan pada peta. Nah, simbol itu juga dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama namanya adalah simbol titik. Simbol titik. Nah, simbol titik itu dibagi lagi menjadi 2. Ada yang namanya simbol piktoral. Ada yang namanya simbol piktoral. Nah, kalau simbol piktoral itu menyerupai ciri khas objek. Maksudnya Kak? Oke, sebagai contoh gini. Kalau misalkan Kakak gambarkan sebuah jangkar. Nah, anggaplah ini gambar jangkar ya. Nah, kira-kira objek apakah ini? Namanya adalah objek pelabuhan. Betul. Kemudian atau misalkan anggaplah gambar Kakak ini bagus ya. Ini adalah gambar pesawat. Kira-kira kalau objek yang berkaitan dengan pesawat, apakah itu? Pastinya adalah bandara. Nah, itulah yang dimaksud dengan simbol piktoral, ya. Kemudian yang kedua, ada lagi yang namanya simbol geometris. Nah, kalau simbol geometris itu berbentuk bangunan geometris. Ya, simbol bangunan yang berbentuk geometris contohnya adalah kayak misalkan gini, ada segitiga berwarna merah. Apakah itu kalau di peta atau di atlas? Pastinya adalah gunung aktif atau gunung api atau vulkan, betul kan? Nah, gitu. Atau segitiga warna hitam itu gunung yang tidak aktif atau lingkaran yang berwarna merah. Apa itu? Kota atau kabupaten, tepat sekali. Nah, itulah yang dimaksud dengan simbol titik ya. Kemudian yang kedua. Simbol yang kedua ada yang namanya simbol garis. Nah, simbol garis. Simbol garis contohnya adalah kalian pasti tahu dong. Kalau ini apa? Garis yang berwarna biru. Pastinya adalah objek sungai. Atau ada lagi yang gambarnya seperti ini, panjang, kemudian ada warnanya hitam putih, hitam putih. Kira-kira objek apakah itu? Dia adalah objek rel kereta api, ya kan? Nah, ini rel kereta api. Nah, itu adalah contoh dari simbol garis, seperti itu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tipe simbol yang ketiga itu adalah simbol area atau luasan. Nah, salah satu contoh, misalkan ada sebuah area berbentuk seperti ini, kemudian dia berwarna biru. Objek apakah itu kira-kira? Ini adalah simbol dari apa? Tepat sekali, dia adalah simbol dari danau. Nah, atau misalkan
simbol area lain. Laut juga kan warnanya biru ya. Nah, bahkan laut itu kan warna yang bertingkat kan. Dari biru muda, biru yang lebih tua sampai biru berwarna gelap. Nah, itu kan menandakan kedalaman yang semakin dalam. Itu juga termasuk ke dalam simbol area atau luasan. Begitupun dari dataran tinggi ke dataran rendah atau dari dataran rendah ke dataran tinggi. Dari warna hijau, kuning, semakin coklat, semakin coklat, semakin coklat. Nah, itu termasuk simbol area atau luasan. Seperti itu ya. Nah, nantinya dari simbol tersebut akan dikumpulkan di unsur yang ketujuh. Namanya adalah legenda. Nah, legenda itu merupakan kumpulan informasi dari simbol yang terdapat di dalam peta. Seperti itu ya. Itu adalah unsur yang ketujuh. Sekarang yang ke-8. Ayo, kira-kira apa? Yang ke-8 namanya adalah inset. Oke, inset ini berisi informasi wilayah yang dipetakan pada satuan area yang lebih luas. Nah, jadi contoh gini, misalkan kita ingin memetakan peta Kota Madya Bandung. Nah, harus ada inset kan? Berarti insetnya itu harus wilayah yang lebih luas yang mencakup wilayah Kota Bandung. Berarti kira-kira apa? Pastinya adalah Provinsi Jawa Barat. Seperti itu ya. Atau kita pengen memetakan peta Provinsi DKI Jakarta. Kira-kira insetnya apa yang lebih luas? Bisa jadi Pulau Jawa atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya, dalam inset itu harus mencakup juga daerah yang kita petakan. Seperti itu ya. Paham ya? Oke, kemudian ada lagi komponen yang ke-9. Sudah 9 ya? Oke, benar. Komponen yang ke-9 berarti ya. Komponen yang ke-9 itu adalah apa coba? Komponen yang ke-9 itu adalah sumber peta. Oke. Komponen yang ke-9 itu adalah sumber peta. Nah, sumber peta berisi informasi, data yang dipergunakan pada peta. Nah, jadi kalian dalam membuat peta itu harus mencantumkan dari mana sumber sumber data tersebut kalian dapatkan. Jadi harus dikatakan sumber data yang dipergunakan itu juga harus valid, tidak bisa asal ya. Jadi misalkan kalian ternyata dapat datanya itu gambarnya, misalkan data gambar dari Google Earth. Nah, Google Earth-nya harus dicantumkan. Terus data kependudukan kalian dapatkan dari Badan Pusat Statistik. Nah, data Badan Pusat Statistik itu juga harus ditampilkan ya. Sebagai informasi nih bahwa data yang kalian pergunakan itu merupakan data-data yang valid. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang ke-10. Yang ke-10 ada yang namanya lettering. Lettering atau nama lainnya adalah toponimi. Ini merupakan teknik penulisan nama pada peta. Nah, jadi dalam membuat peta itu juga dalam menulisnya harus menggunakan kaidah-kaidah pemetaan ya, karena yang namanya peta itu juga mengandung unsur keindahan. Contohnya, dalam menulis nama kota itu harus tebal, tegak lurus dan huruf kapital. Contoh nih, ada yang namanya misalkan Kota
Yogyakarta. Nah, harus seperti ini. Jadi tegak lurus, ditebalkan dan diusahakan dan harus semuanya huruf kapital. Kalau sungai itu harus dicetak miring. Contoh, Sungai Ciliwung. Nah, seperti itu. Atau biasanya juga dalam penulisan sungai itu harus mengikuti arah alirannya kemana. Misalkan seperti ini ya. Ini Sungai Citarum. Nah, ini menandakan bahwa arah alirannya itu bergeraknya ke sana. Nah, seperti itu. Itulah yang namanya toponimi atau lettering. Oke. Nah, komponen yang terakhir yang ke-11 itu adalah namanya tahun pembuatan peta. Jadi, tahun berapa peta tersebut dibuat itu juga harus dicantumkan. Fungsinya adalah nanti untuk kita analisis apakah data dalam peta tersebut masih valid atau tidak. Nah, kalau sudah tidak valid, berarti itulah waktunya untuk dibuat peta lagi, mengupdate informasi. Sebagai contoh, misalkan di suatu wilayah, atau kita ngomong gini deh, peta Pulau Jawa. Tahun 2010, apakah ada yang jalur tol Trans Jawa? Belum ada kan? Belum tergambar kan? Tapi kalau misalkan kalian lihat di peta tahun 2018, 2017, 2019, ada nggak tuh peta tol Trans Jawa? Ada kan? Nah, itulah salah satu fungsinya. Peta tahun 2010 masih valid nggak? Tidak valid karena ada informasi yang seharusnya ditampilkan, tetapi ternyata tidak ditampilkan. Nah, otomatis itulah fungsi tahun pembuatan peta. Seperti itu ya. Oke, kita ambil contoh ada gambar peta nih. Nah, ini contoh gambar peta ya, peta rupa bumi Indonesia. Kita analisis satu per satu. Nah, seperti ini nih, ini kan peta rupa bumi, inilah yang namanya judul peta. Judul. Nah, ini kan peta rupa bumi Indonesia lembar mana. Nah, ini contohnya peta topografi. Kemudian ini ada skalanya. Skalanya kecil ya, tidak terlalu terlihat ya. Inilah yang namanya skala. Nah, ini ada insetnya nih. Ini adalah gambar dari inset. Ini adalah peta rupa bumi Indonesia lembar Sidoarjo. Nah, Sidoarjo kan ini. Berarti insetnya itu kan Provinsi Jawa Timur ya. Nah, ini kan gambar dari Provinsi Jawa Timur. Ini skalanya ada, skala numerik. Dan skala grafisnya ini ada nih. Di bawah sini ini adalah gambar skala grafis. Oke. Nah, ini ada gambar orientasinya juga. Nah, ini adalah gambar dari orientasi. Kemudian ada lagi gambar ini nih, apa namanya? Garis tepi. Nah, ini, kemudian ini, dan yang di bawah ini, itulah yang namanya garis tepi untuk membatasi wilayah yang dipetakan. Kemudian, kalau kalian nanti lihat, boleh kalian sambil searching di Google, di sini ada garis-garis berwarna biru. Nah, inilah yang namanya garis astronomis. Nah, untuk mengetahui lokasi absolut wilayah yang dipetakan. Oke, dan di sini juga ada nih, ada yang namanya legenda. Nah, legenda ini di dalamnya berisi semua informasi mengenai simbol-simbol. Ya. Nah, gitu. Ini adalah contoh dari peta yang bisa kalian pergunakan yang sudah memenuhi kaidah dalam pembuatan peta atau dalam bahasa ilmiahnya itu adalah kaidah kartografi. Oke. Nah, ini semua adalah unsur-unsur dari peta. Ya, setelah ini kita akan lanjutkan kembali ke materi berikutnya ya. Terus semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk tetap berlatih soal karena belajar saja tidak cukup. Sampai jumpa. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Putra. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya ya. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai syarat pembuatan peta. Kenapa ketiga buah syarat tersebut harus dipenuhi? Karena untuk menghindari yang namanya distorsi. Oke, nah jadi
dalam membuat peta itu tidak bisa kita sembarangan membuat peta karena harus ada kaidah-kaidah tertentu yang harus kita penuhi ya. Seperti tadi, ada 3 buah syarat dalam pembuatan peta, diantaranya adalah confirm, yaitu sama bentuk, kemudian ada lagi equivalen, sama luas, dan yang namanya equidistant atau sama jaraknya. Nah, ketiga hal tersebut itu harus dipenuhi agar menghindari yang namanya distorsi. Apakah itu distorsi? Distorsi atau nama lainnya merupakan kesalahan atau kekeliruan. Kesalahan atau kekeliruan. Berarti kalau ini berhubungan dengan peta, kekeliruan dalam pembuatan peta. Oke. Nah, jadi misalkan harusnya jaraknya, misalkan dalam hal equidistant ya, misalkan jaraknya harusnya 1,5 kilometer. Tapi ternyata pada digambarkan peta ternyata dihitung harusnya 1 kilo. Tapi pada saat kita jalani itu 1,5 kilo, berarti kan ada kesalahan ya. Nah, itulah yang namanya distorsi. Distorsinya sebesar 1,5 kilometer. Nah, itu tidak boleh terjadi. Bagaimana caranya untuk menghindari distorsi? Nah, dalam pembuatan peta kita harus menggunakan yang namanya proyeksi. Oke, jadi ini adalah salah satu cara untuk menghindari atau meminimalisir yang namanya distorsi, yaitu menggunakan proyeksi peta. Nah, ini merupakan teknik yang dipergunakan untuk memindahkan bumi yang berbentuk bulat ke dalam sebuah bidang datar agar menghasilkan distorsi seminimal mungkin, sekecil mungkin atau bahkan mendekati 0. Jadi harus menggunakan yang namanya proyeksi peta. Oke. Nah, proyeksi peta, dalam penentuan proyeksi peta ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Syarat proyeksi peta. Nah, syarat yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama, lokasi astronomisnya, dan yang kedua adalah luas wilayahnya. Oke. Luas wilayahnya. Nah, seperti itu. Itu adalah dua hal yang harus diperhatikan. Ya, jangan sampai kita salah menentukan proyeksi pemetaan. Karena apabila kita salah menentukan proyeksi pemetaan, maka akan menghasilkan tadi distorsi yang sangat besar atau kesalahan dalam pembuatan peta yang semakin besar sehingga berdampak fatal. Oke. Nah, proyeksi peta itu ada 3. Ada 3 jenis proyeksi peta. Oke, yang pertama namanya adalah proyeksi azimutal. Oh iya, penentuan proyeksi ini dipengaruhi paling utamanya itu adalah lokasi astronomisnya. Ya, atau kita lebih simpelkan kalau berdasarkan iklim, penentuan iklim matahari. Gitu ya. Nah, kalau proyeksi azimutal biasanya dipergunakan untuk wilayah kutub. Ini dipergunakan untuk wilayah kutub. Atau dengan kata lain, ini dipergunakan untuk wilayah garis astronomis berkisar 90 derajat. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan, anggaplah ini gambar bumi yang berbentuk bulat.
Nah, kan harus menggunakan bidang datar nih. Nah, misalkan ini adalah garis ekuatornya. Nah, bidang proyeksinya kalau azimutal ini itu seperti ini. Nah, jadi dia menyinggung wilayah bagian atas. Makanya biasanya dipergunakan untuk wilayah kutub. Seperti itu ya. Atau garis lintang yang tinggi. Begitu ya. Oke, itu proyeksi yang pertama. Sekarang tipe proyeksi yang kedua. Nah, tipe proyeksi yang kedua namanya adalah proyeksi conical. Conical atau kerucut. Nah, biasanya ini untuk wilayah beriklim subtropis hingga sedang. Subtropis hingga beriklim sedang. Nah, karena di sini juga untuk garis lintangnya itu adalah garis lintang sedang, berkisar hingga 45 derajat seperti itu. Jadi, misalkan bentukannya seperti ini. Ada gambar misalkan ini bentukan buminya ya. Bentukan bumi seperti ini. Nah, anggaplah gambarnya lingkaran sempurna ya. Nah, ini adalah garis garis ekuatornya. Berarti kan yang dipetakan itu daerah sini ya. Nah, nantinya itu ada garis seperti ini. Set. Set. Nah, kurang lebih bentukannya seperti ini. Otomatis dia akan menyinggung lintang yang sedang. Seperti itu. Ya, jadi kan yang itunya bagian sini tadi. Nah, seperti itu. Itu adalah proyeksi conical atau kerucut. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk proyeksi yang ketiga. Proyeksi yang ketiga namanya adalah proyeksi silinder atau proyeksi tabung. Nah, biasanya ini proyeksi yang dipergunakan untuk wilayah tropis. Karena ini sangat baik diterapkan untuk wilayah yang memiliki lintang yang rendah. Berarti berkisar 0 derajat. Baik lintang utara maupun lintang selatan. Nah, jadi kalau proyeksi silinder itu anggaplah gambarnya bentuk misalkan seperti ini. Ini gambar permukaan bumi, ini gambar buminya. Oke, kemudian di sini ada garis ekuatornya. Nah, nantinya gambarnya itu akan menyentuh di sini nih. Nah, misalkan gini, sebelahnya nanti akan tepat menyentuh di wilayah ekuatornya. Nah, memang proyeksi silinder atau tabung ini paling cocok diterapkan untuk wilayah ekuator seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah 3 buah proyeksi pemetaan yang dipergunakan untuk meminimalisir distorsi atau kesalahan dalam pembuatan peta sehingga memenuhi 3 buah persyaratan dalam pembuatan peta tadi. Yang pertama itu adalah confirm atau sama bentuk, yang kedua equivalen atau sama luas, dan yang ketiga adalah equidistant atau sama sama jarak. Seperti itu ya. Oke, inilah pembahasan kakak mengenai proyeksi pemetaan. Ya, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Tetap semangat, jangan malas untuk belajar, dan bantu belajar kalian dengan terus berlatih soal untuk membiasakan kalian menjadi pribadi yang terlatih untuk menyelesaikan berbagai macam variasi tipe soal dengan waktu yang sangat cepat dan dengan jawaban yang paling tepat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan selalu ingat pesan kakak, belajar saja tidak cukup. Sampai jumpa. Oke adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Putra. Setelah tadi kita membahas mengenai peta itu apa, kemudian unsur-unsur dalam peta itu apa, kemudian proyeksi dalam pemetaan itu apa. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam peta ya. Oke, atau tipe atau jenis-jenis peta. Oke, nah jenis-jenis peta
itu kita bedakan berdasarkan beberapa penggolongan ya. Yang pertama itu adalah berdasarkan kondisi objeknya. Berdasarkan keadaan objeknya. Nah, berdasarkan keadaan objeknya, peta itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, namanya adalah peta statis. Peta statis atau penjelasannya adalah peta yang mengalami perubahan dalam waktu yang sangat lama. Sangat lama sekali, bahkan bisa jadi satu kali kehidupan manusia itu belum mengalami perubahan ya. Contohnya, sebagai contoh itu adalah ada yang namanya peta geologi. Kemudian ada lagi yang namanya peta dunia. Ya kan? Nah, itu atau ada lagi peta topografi. Peta topografi. Nah, itu adalah termasuk peta statis. Dia mengalami perubahan, iya, tapi dalam kurun waktu yang sangat lama. Bahkan satu siklus kehidupan manusia itu belum tentu mengalami perubahan. Contoh aja peta dunia, itu benua-benuanya apakah dia akan berubah dalam kurun waktu berbulan-bulan? Tidak ya, bisa jadi berjutaan tahun atau bahkan bermiliar tahun. Seperti itu ya. Oke, kemudian selain peta statis, berarti lawan dari statis itu adalah tepat. Dia adalah peta dinamis atau peta yang mengalami perubahan dalam waktu yang sangat singkat. Oke, contoh ya. Contohnya adalah peta kepadatan penduduk, ya kan? Nah, dia kan berubahnya sangat cepat ya. Bisa jadi setiap hari terjadi perubahan kepadatan penduduk karena dipengaruhi oleh orang yang lahir, orang yang mati, orang yang bermigrasi keluar maupun masuk ke dalam. Seperti itu ya. Contoh lain ada lagi peta jaringan jalan, bisa. Peta jaringan jalan. Nah, itu juga termasuk ke dalam salah satu contoh peta dinamis yang mengalami perubahan setiap waktu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini berdasarkan objeknya ya. Sekarang yang kedua itu adalah berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya itu dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama namanya adalah peta umum. Peta umum itu adalah peta yang menampilkan kenampakan alam di permukaan bumi apa adanya atau tanpa dipilih. Oke, jadi kalau misalkan di sana adalah gambar permukiman, dia akan tergambar permukiman. Kalau misalkan di sana gambar sawah, dia akan tergambar sawah. Kalau di sana gambarnya lautan, dia akan tergambar lautan. Seperti itu ya. Nah, contohnya dari peta umum itu adalah ada yang namanya peta RBI atau peta topografi
atau ada lagi yang namanya peta korografi. Peta korografi itu yang biasa kita pergunakan namanya adalah atlas. Nah, itu termasuk ke dalam peta umum karena dia menampilkan kenampakan bumi apa adanya. Ya. Nah, tapi dia tergambar atau tidaknya objek tersebut bergantung dari tadi ya, bergantung dari skala. Semakin detail skalanya, maka informasi yang akan ditampilkan pun akan semakin detail. Begitupun sebaliknya, semakin kurang detail skalanya, maka informasi yang akan ditampilkannya pun tidak lebih detail, semakin kurang detail, atau bisa jadi objek yang seharusnya tergambar, tapi karena skalanya tidak mampu untuk menggambar objek tersebut sehingga tidak tergambar. Seperti itu ya. Oke, selain peta umum, yang kedua berdasarkan isinya menjadi peta khusus. Nah, atau nama lainnya adalah peta tematik. Nah, jadi dia adalah peta yang menampilkan kenampakan di permukaan bumi yang dipilih bergantung kebutuhan informasi. Nah, jadi makanya dia peta khusus atau tematik. Jadi karena informasi yang ditampilkannya itu tidak semua, melainkan hanya tertentu yang menyesuaikan kebutuhannya. Contohnya, for example, sebagai contoh itu adalah 1. Peta kepadatan penduduk. Nah, peta kepadatan penduduk apakah dia menampilkan jaringan jalan? Tidak kan? Apakah dia menampilkan sungai? Tidak. Yang ditampilkan hanyalah batas administrasi dengan kuantitas jumlah penduduknya yang disimbolkan dengan luasan atau area dengan menggunakan warna yang bertingkat. Biasanya semakin gelap warnanya maka menandakan kepadatan penduduknya semakin tinggi dan semakin cerah warnanya menandakan kepadatan penduduknya semakin rendah. Gitu ya. Contoh lain, ada lagi yang namanya peta jaringan jalan. Peta jaringan jalan. Nah, peta jaringan jalan, apakah penggunaan lahannya dipergunakan? Ditampilkan? Tidak kan? Nah, itu. Jadi, hanya informasi tertentu yang dibutuhkannya apa, itulah yang ditampilkan. Oke. Nah, itu. Sekarang, itu kan yang kedua nih. Sekarang kita akan bahas yang ketiga. Setelah tadi berdasarkan kondisi objeknya, kemudian berdasarkan isinya, sekarang berdasarkan skalanya. Berdasarkan skalanya. Oke, nah kalau berdasarkan skala ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, namanya adalah peta kadaster. Nah, peta kadaster ini memiliki skala berkisar antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya, peta kadaster itu adalah peta kepemilikan tanah. Nah, biasanya kalau orang tua kalian nih memiliki sawah atau lahan tertentu, nah itu biasanya mereka memiliki peta yang menandakan ini loh kepemilikan saya secara sah dan diakui oleh negara. Nah, ada petanya nih, biasanya skalanya berkisar antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Oke, seperti itu. Sekarang yang kedua. Yang kedua namanya adalah peta skala besar. Peta skala besar. Nah, peta skala besar dia memiliki skala berkisar antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya itu adalah
Peta rupa bumi atau peta biasanya topografi. Nah, biasanya peta rupa bumi itu kan dia memiliki skala berkisar antara 1:10.000 ada, 1:25.000 ada, 1:50.000 juga ada. Nah, itu berarti kalau dalam klasifikasinya dia masih termasuk ke dalam peta skala besar. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga, namanya adalah peta skala sedang. Peta skala sedang. Nah, peta skala sedang dia memiliki skala berkisar antara 1:250 sampai dengan 1:500.000. Nah, contohnya biasanya ini sih bisa berupa peta kota atau provinsi. Oke. Kita ambil contohnya deh peta provinsi ya. Peta provinsi. Nah, tapi tidak semua peta provinsi termasuk ke dalam skala sedang. Bergantung luas wilayahnya. Sekali lagi bergantung luas wilayah yang dipetakan. Semakin luas wilayah yang dipergunakan, bisa jadi dia termasuk peta skala sedang. Tapi semakin kecil wilayah yang dipetakan, bisa jadi dia termasuk ke dalam peta skala besar. Kita ambil contoh provinsi yang wilayahnya kecil. DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta kalau dalam skala peta bisa jadi dia hanya membutuhkan skala berkisar antara 1:25.000 sampai dengan 1:100.000. Berarti kalau dalam klasifikasi kan harusnya dia termasuk ke dalam skala besar, ya. Jadi sekali lagi penentuan skala besar, skala sedang, skala kecil dan lain sebagainya itu tidak tergantung wilayah administrasinya, tapi bergantung luas wilayah yang dipetakan. Yang kakak sebutkan ini hanyalah pada umumnya, tapi tidak berarti semuanya termasuk ke dalam peta skala sedang. Seperti itu ya, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Setelah peta skala sedang, ada lagi yang namanya peta skala kecil. Peta skala kecil. Nah, peta skala kecil itu berkisar antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Nah, 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Nah, contohnya itu adalah peta negara. Pada umumnya, sekali lagi kakak jelaskan adalah pada umumnya ya, bukan berarti semuanya. Karena kenapa? Bisa jadi negara itu tergambar menggunakan peta yang skala besar. Contohnya apa? Monaco. Monaco itu kan kecil sekali kan ya, bahkan dibandingkan Jakarta pun hampir mirip atau bahkan lebih kecil. Nah, berarti otomatis skala yang dibutuhkan dalam pembuatan petanya itu adalah skala besar, ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini hanya pada umumnya. Mungkin kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa jadi menggunakan peta skala kecil. Seperti itu, ya. Oke, itu yang ke berapa tadi? Yang ke 1, 2, 3, yang keempat ya. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, yang terakhir, namanya adalah peta geografis. Peta geografis. Peta geografis memiliki skala, dia lebih besar dari 1:1 juta. Nah, contohnya itu adalah peta dunia. Peta dunia. Nah, itu semua merupakan pembagian atau klasifikasi atau jenis-jenis peta. Yang tadi pertama berdasarkan kondisi keadaan objeknya, ada yang statis dan ada yang dinamis. Kemudian yang kedua berdasarkan isinya, ada yang dimaksud dengan peta umum dan ada yang dimaksud dengan peta khusus. Dan yang terakhir berdasarkan skalanya.
Oke, tapi kalau kalian lihat, ini ada hal yang harus diperhatikan nih. Kalau berdasarkan skalanya, kalian coba lihat. Dari 1:100 sampai 5.000, ini skala besar, segini, sedang angkanya semakin besar. Jadi, intinya adalah skala dengan besaran dengan skala. Maksud kakak gini, yang dimaksud skala besar itu angkanya semakin kecil. Jadi, angka dengan klasifikasi skala itu berbanding terbalik. Oke, sekali lagi. Angka dengan klasifikasi skala itu berbanding terbalik. Semakin besar angkanya, maka skalanya akan semakin kecil. Oke, semakin kecil angkanya, maka skalanya akan semakin besar. Oke, paham ya? Nah, tapi kalau besaran skala, klasifikasi skala dengan tingkat kedetailan informasinya itu berbanding lurus. Semakin besar skalanya, maka informasi yang ditampilkan akan semakin detail atau semakin teliti. Begitupun kebalikannya, semakin kecil skalanya, tingkat informasi yang ditampilkan akan semakin kurang detail. Oke, bisa dipahami ya? Nah, itu tadi adalah materi yang kakak sampaikan tentang jenis-jenis skala. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Tetap semangat untuk terus belajar dan jangan lupa untuk tetap terus berlatih soal untuk membiasakan kalian menghadapi berbagai macam variasi tipe soal dengan waktu yang sangat cepat dan dengan jawaban yang paling tepat. Selain itu, dengan kalian banyak berlatih soal akan membantu kalian juga untuk memahami materi yang sudah kalian pelajari. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya. Tetap semangat dan selalu ingat pesan kakak, belajar saja tidak cukup. Dadah! Oke adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Putra. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Nah, sekarang kakak akan membahas mengenai cara menghitung skala pada peta, atau bisa dikatakan perhitungan skala pada peta. Oke. Nah, perhitungan skala pada peta biasanya kita menggunakan yang namanya segitiga pemetaan. Kakak sebut biasanya segitiga pemetaan. Segitiga pemetaan itu bentukannya seperti ini. Oke, nah di sini berisi beberapa buah informasi. Yang pertama, ada yang namanya, kalau kakak biasanya di sini ada JS, di sini JP, dan di sini S. Tapi buat kalian yang biasanya menggunakan di atasnya adalah JP, jadi misalkan nih, ternyata kalian ganti. Di atasnya itu adalah JP, di sininya JS dan S boleh. Jadi lebih ke variasi kalian saja. Tapi intinya perhitungannya sebenarnya sama saja. Oke. Kalau kakak biasa pakainya yang di atas itu adalah JS-nya. Jadi JS, di sini JP dan S. Oke. JS itu penjelasannya adalah JS sama dengan jarak sebenarnya. Kemudian JP itu adalah jarak pada peta. Dan S berarti skala. Seperti itu ya. Oke. Nah, berarti untuk menghitung berapakah jarak sebenarnya menggunakan rumus jarak pada peta dikalikan skala. Oke. Ini yang pertama. Oke. Untuk menghitung berapakah jarak pada petanya, maka tinggal jarak sebenarnya dibagi skala. Nah, ini rumus yang kedua. Dan yang ketiga, itu adalah untuk menghitung berapakah skalanya. Menggunakan rumus jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Seperti itu. Ini adalah 3 buah hal yang harus kalian kuasai dan kalian pahami. Karena kenapa? Nantinya perhitungan skala pada peta itu bisa kalian manfaatkan untuk tahap selanjutnya, yaitu perubahan skala
lah. Nah, jadi kalian bisa merubah skala pada peta nih. Misalkan dari skalanya 1:25.000, pengen kalian misalkan perkecil. Diperkecil jadi 1:50.000. Ingat, skala dan angka itu berbanding terbalik ya. Angkanya semakin besar, skalanya semakin kecil. Angkanya semakin kecil berarti skalanya semakin besar ya. Nah, nanti teknik yang tadi kalian pahami itu rumus-rumus mengenai segitiga pemetaan bisa kalian manfaatkan untuk perubahan skala pada peta. Ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai perhitungan, kakak akan menjelaskan dulu beberapa buah teknik yang bisa kalian pergunakan untuk perubahan skala. Oke, di antaranya yang pertama yaitu menggunakan teknik fotokopi. Nah, coba kalian main ke tempat fotokopian, minta diperbesar, itu bisa. Ya, seperti itu. Itu teknik yang pertama. Kemudian, teknik yang kedua, ada yang namanya teknik grid. Maksudnya grid gimana, Kak? Oke, sebagai contoh gini ya. Ada misalkan, kan ada garis astronomisnya tuh ya biasanya ya. Nah, misalkan garis astronomisnya seperti ini. Nah, seperti ini ya luasnya. Misalkan anggaplah gambarnya rapi. Itu ya, sekali lagi anggap gambarnya rapi. Nah, misalkan seperti ini. Ada sebuah gambar bentuknya seperti ini. Nah, kita ingin perbesar nih. Berarti nanti yang dilakukan adalah membuat si kotak-kotak ini, si grid-grid ini memiliki jarak yang semakin lebar. Sehingga nantinya gambarnya pun akan semakin besar. Oke, kita buktikan ya. Jadi misalkan gini. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Kita coba gambar kotaknya tadi. Belah ketupatnya ya. Nah, dia akan tergambar semakin besar kan. Nah, bila dibandingkan dengan yang ini, dia akan mengalami perbesaran. Nah, itulah yang dimaksud dengan metode grid. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, kalian bisa menggunakan alat yang dinamakan pantograf. Teknik pantograf. Nah, dia bentukannya itu seperti sebuah jangka. Nah, gitu. Ini biasanya ada seperti itunya. Nah, ini boleh kalian sambil googling deh. Kakak gambarnya kurang terlalu bagus ya. Nah, dia menggunakan alat yang namanya adalah pantograf. Pantograf itu dipergunakan untuk mengubah skala dari gambar berukuran kecil dibuat dalam gambar yang berukuran lebih besar. Seperti itu ya. Dan itu bisa diatur kok. Gitu. Ini adalah teknik yang ketiga. Kemudian, teknik yang keempat bisa dipergunakan menggunakan teknik perbandingan skala. Oke, perbandingan skala. Oke, nah perbandingan skala itu adalah gini. Ada dua buah peta. Misalkan peta skala 1 dan peta skala 2. Peta skala 1 itu adalah 1:50.000. Ya, 1:50.000. Terus peta skala 2 itu diperkecil peta jadi 1:100.000, diperkecil jadi 1:100.000. Kita harus tahu nih, berapakah jarak yang tergambar pada peta dari titik A ke titik B. Atau kakak ulang deh biar lebih gampang ya. Diketahui ada peta A, dia memiliki jarak sebesar X dengan skalanya Y. Ya, petanya jaraknya X, skalanya Y. Peta B itu memiliki jarak A. Kita harus cari tahu berapakah skalanya. Nah, kita bisa buat perbandingan dari kedua buah hal tersebut. Nah, caranya adalah kita lihat di sini nih. Nah, ada yang namanya JS. Patokannya adalah si JS. Kenapa? Jarak sebenarnya apakah akan berubah di skala 1 dan skala kedua? Pastinya akan tetap atau tidak mengalami perubahan. Jadi, untuk perbandingan skala menggunakan rumus dasarnya itu adalah JS1 sama dengan JS2. Atau jarak sebenarnya yang pertama akan menghasilkan jarak sebenarnya yang kedua. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, nah rumus JS tadi apa? Kita lihat. Rumus JS itu adalah mana? JP dikali S. Berarti di sini rumusnya kita turunkan. Berarti JP1
dikali S1 sama dengan JP2 dikali S2. Oke, nah udah, tinggal nanti mana yang kita cari, apa yang kita butuhkan. Apakah kita membutuhkan skalanya, kita mencari tahu skalanya, atau kita mencari tahu jarak pada petanya. Berarti kalau misalkan kita mencari tahu jarak pada petanya, jadi gini, maka menghasilkan rumus JP2 sama dengan JP1 kali S1 dibagi S2. Nah, ini rumus berikutnya yang kita dapatkan. Oke, atau misalkan kita mau mencari tahu skalanya, maka S2 sama dengan JP1 dikali S1 dibagi JP2. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini adalah teknik perbandingan skala. Oke. Nah, atau ada cara lain yang lebih mudah untuk mengetahui, misalkan peta dengan skala 1:25.000 akan diperkecil sebesar 2 kali lipatnya. Maka berapakah skala berikutnya? Nah, itu tinggal dikalikan saja. Jadi, misalkan ada skala 1:25.000. Diperkecil, ingat kalau diperkecil berarti angkanya semakin besar ya. Nah, kalau diperkecil maka yang harus dilakukan adalah dikali. Oke, kalau diperbesar maka yang harus dilakukan adalah dibagi. Itu kalau untuk skalanya. Ya, paham ya? Nah, kalau untuk jaraknya, jarak pada petanya, jarak pada peta, ingat ya, kalau jarak sebenarnya dia tidak akan berubah. Oke, ya. Kalau misalkan jarak pada petanya asalnya 2 cm, petanya mengalami perbesaran 2 kali, berarti kalau diperbesar dia harus dikali. Kalau diperkecil maka dia harus dibagi. Seperti itu. Ya. Oke. Kalau skala berbanding terbalik, tapi kalau jarak pada petanya itu berbanding lurus. Oke. Paham ya? Paham ya? Sekali lagi paham ya? Nah, itu adalah teknik yang bisa kalian pergunakan untuk perubahan skala, baik itu diperbesar maupun diperkecil. Ya, tadi ada beberapa teknik kan? Yang pertama, bisa menggunakan teknik fotokopi. Oke, yang kedua, bisa menggunakan teknik grid atau kotak-kotak. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan alat berupa pantograf. Dan yang terakhir, bisa menggunakan teknik perbandingan skala. Ya, nah, tapi ada satu hal yang harus kakak tekankan. Perubahan skala otomatis akan berdampak kepada jumlah atau tingkat kedetailan informasi yang ditampilkan. Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau fotokopi boleh, tapi otomatis detail informasi yang ditampilkan pun harus semakin detail. Kalau misalkan tidak mengalami perubahan tingkat kedetailan informasi, itu bukan merupakan teknik perubahan baik perbesaran maupun perkecilan skala. Ya, jadi sekali lagi, semakin besar skalanya, berarti detail informasi yang ditampilkannya pun harus semakin rinci. Ya, kalau skalanya diperkecil, informasi yang ditampilkan pun akan kurang rinci atau lebih blur atau lebih baur seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Itu penjelasan dari kakak mengenai teknik perubahan skala. Kita akan lanjutkan ke pembahasan materi berikutnya ya. Tetap semangat untuk terus belajar dan jangan lupa bantu kalian dalam belajar dengan banyak berlatih soal. Karena dengan banyak berlatih soal juga akan mampu membantu kalian untuk memahami materi-materi pelajaran yang sudah kalian pelajari selanjutnya. Oke, sampai jumpa dan tetap ingat pesan kakak, belajar saja tidak cukup. Dadah! Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Putra. Kita akan lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya ya, tentang peta pastinya. Oke, setelah tadi banyak sekali materi yang sudah kita bahas, kakak akan sedikit menjelaskan nih mengenai apa sih yang dimaksud dengan peta topografi.
topografi. Tadi kan sempat disebut ya, sempat disinggung ada yang namanya peta topografi atau peta rupa bumi ya. Oke, atau peta rupa bumi. Nah, peta topografi atau peta rupa bumi itu adalah peta yang menggambarkan kenampakan bumi beserta relief permukaan atau relief permukaannya dan yang dilengkapi oleh yang namanya garis kontur. Oke, mungkin kalian bertanya, Kak, kenapa garis konturnya dibedakan? Nah, karena kita akan membahas yang namanya garis kontur. Oke, nah, apakah itu yang dimaksud dengan garis kontur? Nah, garis kontur itu adalah garis hayal yang terdapat pada peta yang menghubungkan tempat di permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama. Seperti itu ya. Jadi dia adalah garis yang menghubungkan tempat dengan ketinggian yang sama. Oke, nah garis kontur itu memiliki beberapa buah ciri-ciri. Oke, ciri-ciri garis kontur. Oke, yang pertama, ciri-ciri garis kontur itu adalah tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus. Jadi bisa dikatakan saling berhubungan satu sama lain. Kalau misalkan kalian bilang, Kak, ini buktinya garis kontur putus. Coba dihubungkan dengan peta-peta yang lembar lain. Nah, biasanya contoh gini. Ada peta misalkan taruhlah lembar Kota Bandung. Nah, biasanya di atasnya itu adalah lembar Lembang. Nah, kalau kalian hubungkan dua peta tersebut, jadi peta itu bisa dikatakan seperti sebuah kepingan puzzle. Nah, kepingan puzzle kalau misalkan kalian buat dalam satu bentuk yang utuh, nah nanti dia akan menghasilkan garis kontur yang tidak terputus, saling berhubungan satu sama lain, saling terhubung. Nah, itu adalah sifat dari garis kontur. Itu ya. Kemudian yang kedua cirinya adalah menghubungkan, tadi yang kakak sebutkan. Dia menghubungkan tempat dengan ketinggian yang sama. Jadi setiap garis kontur yang dilalui oleh garis kontur itu otomatis memiliki ketinggian yang sama. Otomatis karena dia memiliki ketinggian berarti garis kontur memiliki nilai. Garis kontur memiliki nilai. Nah, biasanya nilainya itu berupa angka ketinggian. Contoh, ada yang garis konturnya 975 meter, berarti berada pada ketinggian 975 meter. Seperti itu ya. Oke. Terus, yang berikutnya, yang ciri-ciri keempat. Garis kontur
tidak pernah bersinggungan atau berpotongan. Nah, jadi yang namanya garis kontur, dia tidak akan pernah bersinggungan antara garis kontur yang memiliki nilai berbeda. Tadi, karena dia memiliki nilai, kan masing-masing garis kontur memiliki nilai, otomatis tidak akan pernah bersinggungan. Karena kalau bersinggungan, berarti dia memiliki nilai yang sama. Sedangkan nilainya itu garis kontur selalu stabil, tidak akan berubah dalam satu garis ya. Jadi kalau misalkan garis tersebut 900 meter, akan seluruh garis yang dilalui tersebut akan 900 meter. Tidak akan pernah berubah jadi 925 atau jadi 950 atau jadi 875. Seperti itu ya. Dan tidak akan pernah berpotongan. Karena kenapa? Ya ketinggiannya kan dia punya ketinggian masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima ciri-cirinya adalah semakin rapat garis kontur, maka kemiringan lereng akan semakin curam. Maksudnya Kak? Oke, kita buat ininya ya, simulasinya. Misalkan gini, ada sebuah garis kontur seperti ini ya. Nah, misalkan bentukannya seperti ini. Oke, gambarnya jadi harus pelan-pelan ini ya. Oke, nah misalkan seperti ini. Oke, gambar yang berikutnya. Oke, berikutnya. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, semakin rapat garis kontur, maka kemiringan lerengnya akan semakin curam. Berarti di wilayah yang rapat seperti ini, nah ini kan rapat banget nih. Nah, ini merupakan wilayah yang curam. Sedangkan yang jaraknya jauh-jauhan, nah ini nih, ini merupakan wilayah yang termasuk landai. Nah, itu adalah sifat-sifat dari garis kontur. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana cara menghitung garis kontur. Ya, jadi kan tadi kakak bilang, sudah kakak jelaskan nih, garis kontur itu memiliki nilai. Nah, memiliki nilai kan? Bagaimana caranya kita menghitung garis kontur? Ada rumusnya. Oke, untuk menghitung garis kontur digunakan rumus yang namanya kontur interval. Menghitung garis kontur. Oke, nah atau bahasa lainnya adalah interval kontur. Ya, ada dua teknik. Yang pertama itu menggunakan rumus. Rumusnya adalah CI sama dengan S dibagi 2000. Oke. Nah, ini rumus dasarnya. Oke. Nah, pengertiannya CI itu adalah interval kontur. Kemudian S itu merupakan skala. 2000 ini merupakan konstanta atau dia bernilai konstan. Seperti itu, ya. Oke, kemudian yang kedua bisa menggunakan seperti ini. Misalkan ada 1, 2, 3. Nah, masing-masing nilai garis kontur itu kan memiliki nilai. Taruhlah ini memiliki nilai A,
memiliki nilai B. Nah, yang ditanyakan ini nilainya berapa? Ya, caranya adalah dengan menghitung delta H. Delta H atau delta H itu adalah selisih ketinggian. Selisih ketinggian. Nah, berarti kan B sama A ini ada selisihnya ya. Berarti bisa B min A atau bisa A min B. Tergantung yang lebih besar nilainya yang mana. Oke, garis kontur itu selalu bernilai positif, tidak pernah berbentuk nilai negatif. Ya, seperti itu ya. Nah, ini merupakan teknik-teknik untuk menghitung yang namanya garis kontur. Oke. Nah, dengan demikian, ini adalah materi-materi yang sudah kakak sampaikan mengenai ilmu pemetaan. Oke, setelah ini kita akan kembali bertemu untuk membahas materi yang baru, yaitu mengenai penginderaan jauh. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kakak mengenai peta. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ya, tetap semangat, terus berlatih soal untuk membantu kalian untuk mendalami materi pelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Selain itu, akan membantu kalian menyelesaikan berbagai macam variasi tipe soal yang akan kalian hadapi pada saat ujian, agar kalian mampu menyelesaikannya dengan waktu yang sangat cepat dan dengan jawaban yang paling tepat. Oke, tetap semangat dan selalu ingat pesan kakak, belajar saja tidak cukup. Dadah!